semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali menjawab salah satu request yang sudah saya pilih dari beberapa request yang sudah masuk. Dan sebenarnya ini cukup berpengaruh dan juga berhubungan dengan video yang sebelumnya. Di video yang sebelumnya saya sempat membahas tentang Cut Shiva. Nah, di video kali ini ada tambahan karena konon katanya cowok ini atau artis pria ini disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup mesra dengan Cut Shiva karena mereka sempat menjadi lawan main di sinetron Samudra Cinta. Jadi cukup banyak teman-teman yang menjodohkan Cut Shiva dengan Misha Chandrawinata ya. Jadi kita akan coba untuk melihat tingkat kecocokan dari Cut Shiva dan Misha. Sebelum kita masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah di like, sudah dibunyikan loncengnya, kita langsung saja masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini. Dan sebelumnya ya, saya sempat membaca kira-kira bagaimana kriteria ciri-ciri tentang pria idaman, dan juga kira-kira bagaimana sih pria yang bisa dibilang cocok dengan karakter seorang Cut Shiva. Nah, itu sudah ada di video yang sebelumnya. Responnya cukup lumayan, dan juga ada satu nama yang cukup banyak disebut, yaitu Misha Chandrawinata. Jadi beberapa penonton dan ada juga fans dari Samudra Cinta sepertinya itu DM ke sosial media saya supaya dibacakan tingkat kecocokan dari Misha dan juga Cut Shiva. Jadi saya akan mencoba untuk membacakannya. Mumpung momennya pas ini, kemarin kan sudah Cut Shiva, jadi jangan sampai terlewat. Langsung saja kita hajar dengan kartu tarot ini untuk melihat tingkat kecocokan dari Cut Shiva dan Misha Chandrawinata. Sebelumnya akan kita ajak terlebih dahulu ya. Sembari mengajak, tidak lupa saya akan mengingatkan juga kepada teman-teman semua yang kira-kira ingin request juga artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, ataupun dibaca kira-kira bagaimana karirnya atau hubungan dia dengan si A, si B, si C. Boleh banget kalian langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkannya. Ataupun kalian ingin konsultasi baik karir, keuangan, kesehatan, asmara, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, boleh tanya apa saja pokoknya. Langsung saja hubungi di Instagram saya melalui DM @aditx_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku, karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita hari ini seperti biasa akan mengambil 3 lembar kartu. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kita lihat bagaimana tingkat kecocokan Misha Chandrawinata dan juga Cut Shiva. Karena cukup banyak teman-teman, khususnya fans Samudra Cinta, itu berharap mereka itu melanjutkan hubungannya di dunia nyata, tidak hanya di sinetron. Meskipun sinetronnya sudah selesai, akan tetapi teman-teman dari Samudra Cinta sepertinya masih belum bisa move on dan menginginkan supaya mereka bersama. Oke, kita akan buka kartu yang pertama. Wow, kartu yang cukup menarik, The Lovers ya. Di sini seperti yang saya sering bilang, kartu The Lovers ini adalah kartu yang benar-benar memberikan lambang cinta untuk seseorang atau apapun yang sedang diramalkan. Apabila saat ini kita sedang membahas tentang Misha dan juga Cut Shiva, ini adalah tanda yang cukup positif untuk hubungan mereka berdua. Apabila memang mereka berdua masih belum memiliki perasaan cinta satu sama lain, namun dengan munculnya kartu The Lovers ini seperti memberikan pertanda bahwa sebenarnya sudah ada jalan
dan juga momen dimana mereka itu sering bersama dan juga membuat benih-benih cinta itu akan muncul. Akan tetapi saya merasa bahwa sebenarnya mereka berdua sudah memiliki rasa sayang satu sama lain, baik saat masih dalam samudra cinta ataupun sampai saat ini. Saya rasa rasa sayang itu masih ada di antara mereka berdua. Jadi di kartu yang pertama ini adalah kartu yang cukup positif karena melambangkan cinta dan kasih sayang. Di antara mereka berdua saat ini sebenarnya ada beberapa berita ataupun beberapa gosip yang khususnya ditujukan kepada Syifa, karena sempat beredar kabar ya, meskipun ini hanya sebatas gosip, dan di video yang lalu sempat saya bacakan, sempat saya bahas juga tentang kedekatannya juga dengan Azov ya. Jadi sempat ada momen ataupun juga kesempatan, kalau tidak salah waktu ulang tahunnya Azov atau bagaimana, itu Cut Syifa hadir, kemudian ada gosip yang mengatakan wah dengan kehadirannya itu sudah ada berita-berita kalau misalkan mereka itu memiliki hubungan khusus. Akan tetapi di video yang lalu juga sudah sempat saya tekankan bahwa sepertinya itu hanya sebatas memenuhi undangan ya. Jadi sepertinya Azov untuk saat ini lebih condong kepada Haiko, seperti yang saya ramalkan kemarin tentang Haiko dan Azov. Jadi kalau misalkan target yang lebih realistis, saya rasa Misha Chandrawinata lebih cocok untuk seorang Cut Syifa saat ini. Dan di kartu yang pertama ini seperti sudah memberikan kisi-kisi ataupun memberikan petunjuk bahwa mereka adalah termasuk pasangan yang serasi apabila memang mereka memiliki hubungan khusus dan apabila mereka besok jadian. Itu adalah hubungan yang cukup bagus. Next, kita akan mengambil kartu yang kedua. Di kartu yang pertama tadi sudah cukup bagus ya. Di sini ada piala dan di sini juga ada pria yang sedang berjalan, ini mengarah ke belakang. Di sini ada bulan, jadi setting tempatnya itu berada di pinggir sungai dan di malam hari. Di sini saya melihat untuk karakter Misha sendiri, saya rasa dia masih karakter yang agak-agak belum bisa memberikan jawaban yang benar-benar tegas atau benar-benar itu adalah jawaban yang ditunggu oleh para netizen. Karena apabila para netizen bertanya-tanya sebenarnya Misha Chandrawinata itu memiliki perasaan khusus nggak sih sama Cut Syifa, mereka itu bisa nggak sih jadian, ataupun bisa nggak sih mereka itu menjalin hubungan khusus ataupun lebih serius, bisa nggak sih? Nah, jadi karakter dari seorang Misha Chandrawinata, saya melihat di kartu yang kedua ini masih belum bisa memberikan jawaban yang pasti, karena saya merasa dia masih ada beberapa fokus yang terpecah ya. Jadi dia masih belum terlalu memikirkan tentang hal-hal semacam itu. Tapi di kartu yang pertama tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada perasaan sayang dan juga suka satu sama lain. Akan tetapi untuk menuju ke arah sana itu masih belum bisa diberikan jawaban yang tegas dan juga belum bisa memberikan jawaban yang pasti, karena segala kemungkinan untuk saat ini masih bisa terjadi. Seorang Misha Chandrawinata di kartu yang kedua ini seperti ingin melaju kepada hal yang lain terlebih dahulu, entah itu tentang karir ataupun bisnisnya ataupun yang lainnya. Saya rasa masih ingin mengejar sesuatu yang saat ini belum kesampaian. Dan tentang asmara sepertinya masih tidak terlalu dipikirkan secara muluk-muluk, masih terlihat santai-santai saja. Tapi di kartu yang pertama tadi ya, saya singgung lagi, mereka berdua sebenarnya sudah ada tanda-tanda saling suka, tanda-tanda saling sayang satu sama lain. Karena di beberapa kesempatan saat mereka diwawancarai secara bersama, terlihat ya bagaimana gelagat mereka, bagaimana kedekatan mereka itu terlihat cukup jelas bahwa mereka nyambung satu sama lain, bisa saling mengisi apabila mereka ngobrol dan juga melakukan
latihan bersama ya, dialog ataupun reading tentang peran mereka masing-masing di Samudra Cinta, sebenarnya terlihat cukup kompak ya, chemistry-nya dapat. Jadi apabila mengaplikasikannya di dunia nyata saat mereka mungkin sudah memiliki hubungan khusus, itu pastinya hasilnya akan lebih baik lagi. Tapi di kartu yang kedua ini saya rasa Misha Chandrawinata masih belum bisa memberikan jawaban yang tegas ataupun jawaban yang gamblang kepada para fans ya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang terakhir ya, kartu yang ketiga ya, ini dia kartu yang ketiga ya. Di kartu yang ketiga ini terlihat ada laki-laki dan perempuan sedang berhadapan-hadapan sambil memegang cups ya, atau piala, sama-sama memegang satu sama lain. Di sini saya melihat bahwa apabila mereka memang terlihat cocok satu sama lain, terlihat masih memiliki hubungan yang sama eratnya saat di sinetron Samudra Cinta, bahkan sampai saat ini, itu tidak lepas dari memang rasa nyaman satu sama lain dan juga rasa saling memiliki, saling menyayangi satu sama lain. Itu tidak bisa kita pandang sebelah mata, karena seperti yang saya katakan tadi, mereka berdua terlihat sudah cukup nyaman dengan cara ngobrol, dengan cara bercandanya, itu sudah cukup nyaman. Jadi itu adalah salah satu hal positif yang bisa kita ambil di antara mereka berdua tentang hubungan mereka juga. Akan tetapi di kartu yang ketiga ini saya juga melihat ada orang lain ya, entah itu dari pihak Jod Siva ataupun dari Misha Chandrawinata, itu juga sedang memberikan gebrakan yang cukup bagus ya, gebrakan yang cukup bagus dalam arti juga sedang mendekati ya. Dari pihak Jod Siva mungkin ada orang lain yang memang sedang memberikan perhatian yang lebih juga, jadi masih ada kemungkinan yang terjadi. Selain itu dari Misha Chandrawinata juga saya rasa ada orang lain juga yang memiliki perasaan yang sama ya, perasaan sayang. Jadi masih ada banyak kemungkinan yang akan terjadi. Dan apabila kita persatukan ya kartu yang pertama, dua, dan ketiga, dari ketiga kartu ini saya menyimpulkan bahwa kalau misalkan mereka memiliki hubungan khusus ya, di kemudian hari sudah benar-benar resmi jadian, mereka adalah pasangan yang tidak akan mudah untuk dilepaskan ya, tidak akan mudah untuk digoyahkan tentang kebersamaan mereka, karena di antara mereka berdua sudah ada jalinan yang cukup erat, baik dari verbal ya saat mereka berbicara, kemudian juga dari ikatan dimana chemistry mereka saat di sinetron itu sudah dapat banget ya. Jadi itu sudah lebih dari sebatas kata-kata ya, sudah dalam hal perasaan itu sudah cukup kuat. Jadi sangat bagus apabila mereka memang memiliki hubungan khusus. Dan apabila kita tarik kesimpulan tentang tingkat kecocokan mereka berdua termasuk kategori yang serasi, cocok satu sama lain karena bisa saling mengisi dan saling melengkapi. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Misha dan juga Jod Siva, semoga mereka diberikan jalan. Apabila memang di kemudian hari mereka ada kemungkinan untuk bersama, kita doakan saja yang terbaik supaya mereka segera diberikan jalan untuk menuju ke sana, baik dari karirnya, baik dari asmaranya, kita doakan yang terbaik. Dan apabila memang ada jalan lain yang mungkin harus ditempuh sendiri-sendiri oleh mereka, ya itu pastinya adalah jalan terbaik juga yang sudah diberikan kepada Tuhan untuk mereka semua. Jadi rencana Tuhan pastinya lebih baik dari apapun yang mungkin sudah direncanakan oleh para hambanya. Dan itu tadi ramal X-Guru pada kesempatan hari ini sudah saya selesaikan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran dan juga request yang sudah kalian berikan kepada saya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit X-Guru mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.